Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Etika. Saya orang Jawa tapi tinggal di Sumba Timur. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit. Saya ingin bercerita sedikit bahwa saya ini ada usaha bersama suami saya. Saya ini jualan es dan sampingnya suami saya buka bengkel. Jadi sebelum suami saya kan bangunnya siang ya. Jadi sebelum suami saya ke bengkel itu saya yang jaga bengkel. Jadi saya bolak-balik, kalau ada jual es saya pergi tempat es, habis itu saya balik lagi ke bengkel begitu. Nah, saya ini termasuk orang yang ceroboh mungkin ya, ceroboh gitu. Saya terlalu mempercayai orang gitu. Saya berpikir bahwa orang ini ya kayak saya gitu. Nah, jadi singkat cerita, yang kami ini punya orang kepercayaan gitu. Nah, tapi sekarang sudah keluar. Nah, dia bisa keluar masuk, bisa buka laci uang gitu. Nah, saya percaya gitu. Saya dan suami saya percaya gitu. Kami tidak ada calon curiga karena sudah diomong di awal, ini orang kepercayaan kami begitu. Dia mekanik kami, dia yang pegang kepala bengkel begitu kan. Ada jual spare part dan buka bengkel, tambal ban, buat di angin segala macam, itu dia kepalanya gitu. Kalau ada apa-apa kami pakai manajemen gitu. Nah, kalau ada apa-apa yang saya tegur ya, yang kami tegur dia kepala mekaniknya gitu. Kalau anak buahnya buat salah atau apa itu ya mekaniknya gitu. Jadi saya minta langsung ke anak buahnya. Kami pakai sistem gitu. Kalau mekaniknya salah ya anak buahnya ngadu ke kami yang tegur mekaniknya begitu. Kami pakai sistem. Nah, terus tiba-tiba ini mekaniknya keluar, saudara, tanpa pamit, tanpa AIWO gitu. Tiba-tiba hari itu keluar dengan membawa kunci-kunci bengkel, sehingga pas ada orang mau bagi bengkel, ada orang yang bagi motor di bengkel, anak-anak bingung karena kunci-kunci sudah tidak ada. Akhirnya lapor ke suami, lapor ke kami. Jengkel lah suami saya gitu. Nah, dan ternyata dia sudah buka bengkel sendiri, dia lagi bangun bengkel sendiri gitu. Kami tidak apa-apa. Sebelumnya kami sudah punya firasat dan sudah ada selentingan. Kami pun sudah panggil dia. Kami pun omong malam-malam itu habis terima gaji, kami omong, nanti suatu saat kalau kamu mau buka bengkel, kasih tahu saya supaya kami siap-siap cari pengganti kamu minimal 1 bulan lah gitu. Dan kamu bisa ambil barang di sini gitu kan. Kami support kamu gitu loh. Suami bilang begitu, padahal kami support, kau boleh ambil di sini, nanti bayarnya gampang gitu kan. Ambil di sini biar kami lihat dia juga ini maju. Kami juga senang kalau ada anak buah kami maju, kami juga ikut bangga kan begitu ya. Dia bilang iya, bukan 1 kali, 2-3 kali kalau nggak salah. Kami sudah omong lagi, kapan kamu mau buka? Dia bilang, kami sudah dengar kamu sudah bikin rumah gitu, rumah bengkel gitu, bangunan gitu. Iya bos, ini kami sudah sering omong kalau tidak apa-apa. Dia bilang kamu juga harus maju, dia bilang, tapi kasih tahu, dia bilang lagi-lagi gitu kan. Kami tidak marah, tidak apa, kami justru bangga. Nah, singkat cerita dia pergi nih tanpa omong AIWO. Jengkel suami saya, akhirnya ya sudah, tidak apa-apa sudah, dia bilang. Biar diambil semua, suami beli yang baru, pengeluaran lagi dalam hati saya, sudah lah untuk kerja ya, beli baru lagi. Nah, berjalannya waktu ini kami kan kalau begini kan salas ya, ada salas datang. Nah, kami ini oli ini orang titip salas, titip ke kami oli, baru nanti kalau laku kami bayar begitu. Nah, pas terakhir ini saya ini oli ini
habis, saudara, uang kurang setoran ini. Saya bingung, padahal saya catat terus ini tiap malam ini. Saya bilang, tiap malam saya catat terus ini. Baru ketahuan ini ya akhir-akhir ini. Kami ambil ini dari bulan April. Dari bulan April kami dititipi oli kan. Nah, uang oli ini saya bodoh sekali. Dan kami kan pisahin taruh celengan. Celengannya itu tidak saya kasih masuk ke ke laci lemari, ndak. Saya kasih tinggal aja di bawah meja. Itulah telurnya saya. Nah, saya sangat percaya entah saya ini polos atau bodoh, kan beda tipis ya antara polos dan bodoh. Saya kasih tinggal begitu aja karena saya pikir tidak ada yang berani ambil, karena yang kan cuma orang tertentu aja, saya, mekanik, sama anak angkat kami nih, cucu kami nih yang kakaknya kembar nih, ada yang baru ikut kami juga ini. Kan itu aja yang bisa masuk. Jadi tidak mungkin lah mereka ini maling begitulah, ambil uang gitu. Terus betul ini kurang, saya takut ngomong sama suami saya, bagaimana ini. Saya diam. Pada akhirnya suami saya juga curiga. Gong memang sudah gongnya kan, sudah gongnya. Akhirnya marah ini suami. Saya diskusi sampai subuh, sampai saya tidak pernah tidur semalam, sudah tidak kuat. Tapi ini sampai jam 2 kan rasanya, sampai jam 1 jam 2 gitu. Saya omong sama suami, bagaimana kita tarik dari awal, kita ambil oli, salah di mana kita bahas. Ya sudah, saya akhirnya mengaku salah kan, karena saya harus tanggung jawab. Orang yang paling bertanggung jawab di sini ya saya gitu, nah, karena saya yang pegang gitu. Saya pegang pembukaan, saya pegang keuangan, dan suami ini tidak juga menyalahkan saya 100%, karena saya kesana saya tidak fokus ke satu usaha aja, ke bengkel gitu kan. Nah, terus diaudit nih, maksudnya ibaratnya diaudit. Kita ambil bulan April ini, terus uang ini. Terus uangnya kemana ini? Kan tidak sedikit, kurang lebih 25 jutaan gitu kan. Tidak sedikit ini kan. Uangnya kemana ini? Dia bilang. Saya tidak tahu ya. Udah pokoknya gitu-gitulah. Kita mau nuduh juga tidak ada bukti kan. Kan tugas saya sudah selesai. Penjualan terakhir dicatat, terus uangnya kita store ke celengan gitu. Habis setiap hari Sabtu kita store ke bank. Kan saya sesimpel itu. Nah, pikiran saya sesimpel itu. Kan sudah selesai ya, dia bilang. Kalau saya mau pakai uang, saya aja tidak pernah beli baju, dia bilang. Saya aja makan seadanya, saya aja tidak pernah kemana-mana, dia bilang. Emang saya pegang uang, tapi kan suami saya SMS banking ada di dia. Emang saya pegang ATM, cuman kan pengeluar masuknya dia tahu gitunya. Jadi saya tidak pakai apa-apa, emas saya tidak ada, dia bilang kan. Saya pakai uang bengkel aja, ibaratnya irit-irit, dia bilang kan. Itu pun dia tahu, bilang kan. Jadi saya tidak santai, saya tidak takut gitu, nah, karena saya tidak melakukan menggelapan itu gitu kan. Saya diam terus, saya cuma berdoa. Saya andalan saya kan cuma sama Tuhan aja. Saya tidak marah sama suami saya. Dia omong begini, saya diam aja. Saya nangis pun enggak, saudara. Selesai baru hari Minggu saya nangis. Saya nangis di hadapan Tuhan. Tiba-tiba hari Minggu itu ada perjamuan. Saya dapat ayat nih, saudara. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin Tuhan. Santai saya. Suami omong-omong tuh saya santai ya. Dia bilang ya. Dia bilang saya akan tanggung jawab. Dia bilang kan, saya akan tanggung jawab karena ini memang kesalahan saya. Mungkin waktu orang ini datang antar barang, saya cek baik-baik kan, sehingga terselip 1 dus 2 dus, kita tidak tahu nota pertamanya mungkin ada 100 dus,
ternyata dia cuma bawa 5 dus, kan sudah 5 juta sudah. Kalau satu dus 1 juta, kalau kurang 5 dus kan sekali datang banyak begitu. Waktu itu memang posisi warung es lagi rame-ramenya kan. Kesalahan bukan dari saya, cuma saya tidak membantah. Ya, saya bilang mungkin kesalahan saya satu, mungkin itu saya terlalu menyepelekan, dia bilang sudah terlalu percaya, dia bilang jadi iya aja gitu kan, bisa jadi gitu kan. Terus yang kedua, ya mekanik ini, dia bilang dalam hati ini ya, dia keluar tiba-tiba gitu kan, buka ini baru, terus apa namanya, terus si adiknya kakaknya kembar ini ya toh. Jadi saya mau ngomong itu sampai biar sudah kan sudah dapat ayat nih, tuanya bertindak santai. Saya bilang saya santai seperti tidak apa-apa, sampai dia jengkel. Saya ini bagaimana ya, orang ini lihat saya ini tidak pernah sedih gitu, tidak pernah kayak punya rasa menyesal gitu. Ya, emang iya, karena saya sudah tergantung sama hidup saya gantungkan sama Tuhan gitu. Nah, untuk apa saya sedih, untuk apa saya jengkel, untuk apa saya marah? Saya bilang kan buang-buang energi aja, karena saya punya Tuhan. Ya tuh, saya bilang dalam hati saya ini. Baru kalau apa namanya, kalau saya menangis-nangis itu emang uang 25 juta itu bisa balik lagi kan, tidak gitu kan. Ya, saya bilang gini, ya oke, kita stop. Dia bilang kan, kita sampai sini saya akan tanggung jawab, gitu kan. Ini pembayaran bagaimana, nanti saya putar otak, maksudnya saya nanti pokoknya bisa lah ini nutup 25 juta. Saya bilang kan bisa dari uang gini. Oke, saya bilang stop sampai sini ya. Saya bilang kan kita serahkan semua sama Tuhan. Memang ya menyesal, ya mau jengkel, uang 25 juta itu banyak, cuman ya saya bisa apa, saya bilang kan semua sudah terjadi. Yang penting sekarang ke depannya kita bikin strategi awal, saya bilang awal lagi, yaitu sebelum suami saya ke bengkel, saya tidak akan ke warung es gitu. Nah, jadi warung es saya dikorbankan, tutup. Jadi kalau suami saya sudah datang, baru saya buka es begitu. Jadi tidak ada lagi yang bisa masuk kecuali saya dan suami gitu kan. Terus akhirnya sepakat, oke, sudah kami damai, tidak ada curiga lagi antara kami. Pokoknya ya sudahlah, kita ikhlaskan kan. Puji Tuhan, saya dapat suami yang sangat luar biasa gitu. Nah, apalagi saat sekarang ini dia Tuhan terus. Nah, pokoknya omong Tuhan terus. Nah, puji Tuhan ya, bilang puji Tuhan. Terus tidak lama kemudian mulai Tuhan bertindak, saudara. Mulai terbongkar. Yang satu omong itu mekanik saya ini ada ambil ban taruh di motor Supra yang kemarin kami suruh konter mesin itu, kami kasih uang 300 lebih, itu ternyata uangnya itu dipakai main judi. Dia ndak konter itu mesin. Kalian kan percaya, saya kan ndak paham, saya iya aja, suruh beli alat, pokoknya yang semua pada omong lah. Terus ini karya, ya ini anak buahnya dia ini, kami kan kalau gajian ini saya kasih ke mekanik, baru ke mekanik atur ke anak buahnya. Ternyata nih berbulan-bulan anak-anak ini ndak dapat gaji. Ada yang cuma dapat 150 sebulan, bayangkan. Untung mereka tinggal di sini kan. Nah, jadi ini kebusukan ini sudah mulai terkuak gitu. Nah, dan akhirnya kenapa suami saya bisa omong, puji Tuhan ya Bun, dia keluar. Dia bilang kalau enggak keluar mungkin kita bisa bangkrut. Ini memang sudah jalan Tuhan, dia bilang. Terus apa namanya, sudah ya, mas bilang kalau semua jalan Tuhan ini semua beres, saya bilang. Terus ini lagi uang di celengan yang hilang, yang berkurang ini bukan dia. Ini si datang lagi nih kakak yang cerita, yang jualan teman-temannya, orang kantin itu pada omong, ini kakaknya kembar ini, anak yang tinggal sama kami, ikut kami ini, tiap hari ini jajan pakai uang 150, uang merah, uang biru, orang sini bilang kan. Mereka kira ini uang saya yang kasih 50-100 setiap hari ini. Saya kaget kan. Pertama saya sudah omong sama suami kan, kali itu kan cucunya suami, jadi saya enggak enak ya, dia bilang. Saya bilang, saya pelan-pelan ngomong, ya ini si A ini kok jajan terus ya, padahal kan saya cuma kasih uang 5.000 satu hari, uang jajannya dia. Dia bilang, tapi jajan terus lo ya, diam-diam lagi beli es krim, beli pentol. Dia bilang, mungkin dia dapat dari orang. Jawabannya begitu-begitu. Nah, suami ya sudahlah, dia bilang. Terus akhirnya
orang mulai kasih tahu saya satu, saya kasih tahu lagi nih, ya ini ada yang omong ini Kairo katanya jajan pakai uang 100, uang 50, uang merah, uang biru. Saya bilang, enggak lama akhirnya terbongkar semua. Terus akhirnya di sidang dia enggak ngaku. Itu hari aja ya sudah, mau bagaimana, kita mau pukul ini anak. Bukan masalahnya begini, bukan satu orang yang bilang kalau anak ini tiap hari jajan pakai uang merah, uang biru, tapi hampir rata-rata yang punya toko ini ngomong sama kami nih. Tidak mungkin ini orang sekongkol untuk jatuhin ini anak kan. Ya toh, terbuka ya sudahlah. Ya sudah, saya bilang, yang tahu celengan kan taruh di luar aja begitu. Dan saya tahu kalau ini berkurang cuma saya anggap atau saya lupa gitu. Nah ternyata ya betul, karena anak ini tiap pagi saya suruh antar makannya suami, antar dia tiap pagi, antar makan di ruko tuh. Nah angkar saya masak terus diantar ke toko gitu, nah ke ruko ini, ke bengkel gitu. Dan dia itu kan antar pagi, dia kasih dia kunci. Saya tidak tahu kan, bisa ya dia congkel diambil 50-100 kan ya, kita bukan nuduh ya, cuman kok ya kebetulan gitu. Nah akhirnya sudah terbongkar semua ini. Dan yang berkurang memang cuman oli ini, uang oli ini yang berkurang banyak ini. Terus akhirnya setelah suami sidang dia nangis, sudahlah, saya bilang, kami sama suami juga diskusi, ya sudahlah, saya bilang, kita mau pukul ini anak juga uang itu tidak akan kembali. Saya bilang, biar sudah kita ikhlaskan aja ini uang, ke depan kita lebih hati-hati. Jadi sekarang ini celengan kami kunci, kami taruh di dalam lemari, kami kunci. Dan puji Tuhan sekarang sudah membaik ke ekonomi kami, karena cuman kami berdua ini, kami yang sepakat kan, 2 orang kalau suami istri sepakat kan Tuhan berkati ya, jadi mulai berangsur-angsur. Nah, dan saya cuma ngucap syukur, Tuhan terima kasih ya, semua sudah beres tanpa saya membela diri, semua sudah terbuka gitu. Nah tanpa saya aware mulut saya bertengkar, tidak, saya cuma diam aja, saya diam karena emang saya salah, saya tidak terlalu teledor kan, cari jaringan juta-juta ini, karena pikiran saya tidak mungkin lah mereka ini, saya ibaratnya saya urus mereka ini, mereka mau buat saya begitu, ternyata kan tidak bisa. Jadi banyak sekali pengalaman hidup dan untuk saya bagikan di sini, semoga menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Jangan teledor, walaupun itu orang terdekat kita. Jangan mudah percaya bagi yang pelaku usaha pun. Kalau orang sini bilang percaya anak hilang mata satu, percaya orang lain hilang mata dua-dua. Tahu artinya apa, saya juga kurang paham ya. Mungkin ini yang kami alami kemarin ini. Ya sudah, kami sudah ikhlaskan, tapi puji Tuhan sudah mulai berangsur-angsur pulih ke ekonomi kami, walaupun belum selesai sih, masih sudah beres. Kami jalan lagi, kami tidak mau terpuruk. Mungkin karena kami kemarin sempat kecewa aja sih, jengkel sama anak-anak, cuma sudah berlalu ya sudah. Sampai keluarga ini kan tahu ya, itu sampai acungi jempol kami 2. Mungkin kalau dapat orang lain selesai sudah, ini 2 orang ini. Semua saya cuman jawab, itu semua karena Tuhan, dia bilang. Karena saya sudah bertobat, dia bilang. Karena saya selalu berdoa ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, jadi kami ya tidak masalah. Ini kan harta cuma titipan Tuhan aja. Ini kan karena kesalahan kami juga, kami teledor. Mungkin kedepannya kan kami tidak boleh teledor lagi, tidak terlalu percaya lagi sama orang, kembali lagi ini menata catatan ini harus teliti lagi. Kalau enggak kan saya enaknya kan, tidak boleh teledor lagi. Banyaklah ya kami petik hikmahnya di balik ini semua, dan semoga bisa menjadi menjadi pelajaran juga bagi teman-teman semua, lebih berhati-hati, lebih cermat kalau menjadi pelaku usaha. Begitu aja, mungkin ini aja kesaksian saya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Shalom, selamat siang.